Assalamualaikum semua. Kali ini saya akan bercerita penjaga kamar mayat yang ada di rumah sakit. Namanya itu Pak Budi. Nah, awal ia kerja menjadi supir dan pengurus jenazah di rumah sakit itu, Pak Budi itu terpaksa karena ekonomi sedang sulit. Istrinya itu juga sakit-sakitan dan butuh biaya buat berobat. Sehari-hari untuk makan juga kan. Karena Pak Budi itu kena PHK dari kerjaan lamanya sebagai supir. Ya mau gak mau kan harus cari kerjaan lain. Kalau pesangon sih ada tapi gak banyak katanya. Sudah cari kerjaan kesana kemari tapi tetap gak nemu-nemu juga. Akhirnya Pak Budi ketemu sama Pak Kirman. Ia bercerita kalau di tempat Pak Kirman itu lagi butuh pegawai. Saat itu sih Pak Budi senang-senang aja ya dapat kerjaan kan. Tapi saat dia tahu kalau kerjaannya itu ternyata nyopir mobil jenazah, Pak Budi itu langsung mikir-mikir lagi. Kerjanya itu loh bukan cuma menjadi supir, termasuk ngurusi jenazahnya, mulai dari memandikan sampai mengkafani. Serem juga kan. Pulang ke rumah, Pak Budi ketemu sama istrinya. Katanya ia butuh berobat ke rumah sakit dan biayanya juga itu nggak sedikit. Akhirnya Pak Budi kepikiran lagi sama tawarannya Pak Kirman. Apalagi gajinya katanya lumayan besar lah. Lantas Pak Budi menemui Pak Kirman di tempat ia bekerja. Ia bilang kalau dia itu mau nyoba dulu untuk beberapa minggu. Penasaran dengan kelanjutannya? Simak terus ya. Namun seperti biasa, bagi yang baru gabung, yuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbarunya. Setelah Pak Budi bilang mau nyoba dulu, Pak Kirman tentu saja senang. Awal masuk kerja, Pak Budi itu nggak mau masuk ke ruang jenazah. Pak Kirman sih masih maklum ya, dimana-mana siapa saja pasti masih takut. Selanjutnya, pas ada orang meninggal dan perlu diurus, Pak Budi itu cuma ngeliat aja dari kejauhan. Mau nggak mau, Pak Budi itu harus nyoba bantuin Pak Kirman. Tapi belum aja mendekat, Pak Budi itu berhenti langkahnya. Baunya tuh busuk banget. Kata Pak Kirman, itu mayat orang yang habis mabuk-mabukan. Mungkin semacam azab gitulah. Pak Kirman kok bisa betah ngurusin jenazah gitu. Ia bilang ya karena sudah biasa, kan sudah tanggung jawab juga. Awal kerja katanya sama aja, masih takut-takut gitu kayak Pak Budi. Beberapa hari berlalu, Pak Budi masih aja gak mau nyentuh jenazah. Takut katanya. Dan seminggu berlalu, Pak Budi malah gak masuk kerja. Melihat pesangonnya semakin nipis, Pak Budi benar-benar bingung. Pak Budi itu udah benar-benar gak tahan, harus gimana gitu kan. Uang udah menipis, kerja di rumah sakit masih takut-takutan. Kapan dapat gajinya kalau gak kerja? Pas tepat malam harinya itu, ada orang ngetuk-ngetuk pintu di rumahnya. Setelah dibuka, ternyata Pak Kirman. Pak Kirman bilang supaya bantuin dia di rumah sakit, ada yang perlu diurus. Nolak juga gak enak kan, karena Pak Budi belum memutuskan untuk keluar kerja. Lagian Pak Kirman juga udah datang jauh-jauh, tambah gak enak lagi kan buat nolak. Nah, sampai di kamar mayat, Pak Budi itu sebelumnya sudah bilang kalau nggak mau ngurus jenazah. Karena Pak Budi masih takut-takut juga, akhirnya Pak Kirman lah yang jadi jenazahnya, jadi model gitu. Besok paginya, Pak Budi dibangunin, terus diminta untuk nganter jenazah. Sampai alamat tujuan, Pak Budi itu baru nanya ke orang-orang, Pak, ini rumah siapa? Yang ditanya bilang kalau ini rumahnya Pak Kirman. Hah? Pak Budi kaget bukan main. Padahal semalam masih kumpul gitu kan. Setelah diselidiki, kalau Pak Kirman itu punya penyakit sudah lama katanya. Dan dia baru paham, ternyata dia itu nyari orang buat kerja di rumah sakit itu bukan untuk nemenin, tapi untuk gantiin Pak Kirman. Berminggu-minggu telah berlalu, dan Pak Budi sudah terbiasa dengan jenazah. Pekerjaan yang awalnya masih takut-takut, namun sekarang sudah tidak lagi.